Pada pelajaran awal semester ini, guru mengundang seorang alumni yang pekerjaannya jadi wartawan. Menarik sekali, Berham. Kiat-kiat apa yang dibagikan oleh wartawan itu? Dia mengajarkan untuk menyajikan berita secara baik, yaitu dengan menghidupi ceritanya. Artinya, Wartawan tidak boleh mengkopi berita yang sudah disajikan, melainkan datang sendiri ke lokasi, lihat dan dengar kisah sebenarnya, maka berita akan hidup. Papa sependapat, untuk membawa orang datang kepada Allah, kita juga harus sudah berada dalam persekutuan kekal dengan Kristus. Yuk teman-teman, kita latihan selalu hidup dalam firman-Nya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali ya hari ini kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ayo kita terlebih dahulu berdoa ya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjadi permintaan kami, permohonan kami. Tolonglah Tuhan ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu boleh memenuhi hati dan pikiran kami, yang terus boleh menuntun kami, untuk kami senantiasa ada di dalam keteduhan jiwa bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja, menolong, supaya apa yang kami perkatakan sungguh itu merupakan hal yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat bahwa setiap manusia atau setiap orang yang pernah hidup di muka bumi, dari zaman Adam, sekarang, dan sampai selama-lamanya selagi ada di dalam dunia seperti ini, setiap manusia pasti adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa pasti mengalami kematian kerohaniannya, juga nanti satu kali kelak akan mengalami kematian jasmaninya. Tetapi juga bahwa manusia tersebut pasti mengalami mati di dalam imannya. Mati di dalam iman kepada siapa? Mati di dalam iman kepada Allah Tritunggal. Mati di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi apakah kematian ini terus untuk seperti itu? Tentunya tidak. Ketika seseorang mendengarkan berita tentang kerajaan surga sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, dan ketika itu anugerah Tuhan datang kepada dirinya, maka orang tersebut akan dibangkitkan kembali kerohaniannya, dan juga sekaligus akan dibangkitkan imannya untuk dapat atau untuk mampu percaya kepada Allah Tritunggal. Orang-orang yang menjadi percaya kembali, yang beriman kembali kepada Allah yang hidup itu, maka orang itu di dalam hidupnya akan senantiasa ketika mereka bekerja, ketika mereka berpikir, mereka senantiasa tidak lagi membawanya segala sesuatu itu untuk kesenangan dirinya, untuk dirinya, tetapi mereka bekerja, memikirkan segala sesuatu untuk memuliakan Allah yang telah memberikan keleluasaan untuk mempunyai persekutuan yang indah dengan diri Allah, mempunyai perdamaian dengan Allah. Maka orang-orang tersebut menjadi orang yang senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang tersebut sudah hidup di dalam persekutuan dengan Allah, hidup di dalam perdamaian dengan Allah, maka iblis tidak senang dengan keadaan seperti ini. Iblis berusaha untuk mengajak, untuk menarik orang-orang yang seperti itu dibawa jauh daripada Tuhan. Bahkan kalau bisa orang tersebut akan dibawa pada kebinasaan. Anak-anak, bagaimanakah supaya kita tidak terseret oleh tipu daya iblis? Maka kita perlu waspada. Waspada berarti kita mempunyai satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dan cara yang mutlak harus kau dan aku kerjakan adalah kita mencintai firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab. Kita baca firman itu, kita dengarkan firman itu. Sehingga
kita boleh menjadi anak-anak yang senantiasa hidup tetap kokoh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iblis akan mengutus nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan palsu, pendeta-pendeta palsu, penginjil-penginjil palsu yang menyamar seperti domba dan itu datang kepada kita. Ingat bahwa utusan-utusan iblis itu aktif mendatangi kita, bukan kita yang datang pada mereka. Jadi, kau dan aku sekali lagi perlu untuk mencintai firman Tuhan, yaitu Alkitab yang sudah ada di tangan kita bersama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian bertanya, Pak, bagaimana supaya saya tahu kalau itu hamba-hamba Tuhan yang palsu? Untuk tahu yang asli, maka kau dan aku sekali lagi harus mencintai firman Tuhan, Alkitab yang sudah kita punya. Dari situ kita akan boleh tahu. Alkitab memberitahukan pada kita bahwa tak mungkin anggur itu dihasilkan oleh semak duri dan buah ara dihasilkan oleh rumput duri. Artinya juga bahwa tak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk atau sebaliknya pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Ingat ya anak-anak bahwa kau dan aku saat ini hidup di tengah-tengah kepungan nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan palsu. Dan Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus mengatakan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga itulah yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari anak-anak sekalian, dengarkan firman Tuhan yang seperti tertulis di Alkitab dan lakukan dalam hidupmu tiap hari. Maka kau dan aku dilayakkan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang Yesus katakan. Tetapi nanti di akhir zaman pada waktu penghakiman, Yesus akan berterus terang kepada nabi-nabi palsu yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat atau berkhotbah demi namamu? Demi nama siapa maksudnya? Demi nama Yesus. Dan juga mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tuhan, bukankah aku juga sudah berbuat mujizat yang banyak juga demi namamu? Sepertinya luar biasa bukan nabi-nabi palsu ini memakai nama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Di akhir zaman itu, Yesus sebagai hakim yang adil dan pasti benar penghakimannya. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh hal yang ajaib. Jikalau di awal tadi cerita kita bersama, supaya kita waspada akan nabi-nabi palsu. Di akhir zaman, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikenal oleh Yesus Kristus dan diusir untuk pergi. Kemana sebenarnya mereka pergi? Pasti ke neraka. Karena pembuat kejahatan itu sama dengan artinya mereka melanggar setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah tidak ada orang yang diselamatkan? Tentunya ada, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan sekaligus melakukan firman Tuhan tersebut dalam hidupnya. Alkitab memberitahukan pada kita semua bahwa setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan melakukannya disebut menjadi orang yang bijaksana. Seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan lebat itu turun, banjir itu datang dan angin topan itu menerpa rumah tersebut. Rumah itu tetap kokoh berdiri. Artinya orang tersebut tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukankah kau dan aku juga menginginkan kita boleh bersama-sama berkumpul untuk bertemu dengan Bapa di sorga? Berkumpul dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita? Bukankah juga kau ingin tetap kokoh, aman di dalam dunia ini untuk menghadapi nabi-nabi palsu?
maka yang terpenting dalam hidupmu, bangun imanmu, bangun percayamu di atas batu yang kokoh, yaitu Yesus Kristus dan juga kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan, mengokohkan niat kita untuk boleh hidup menjadi beriman di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu, jikalau kami sebagai manusia yang pernah mati di dalam iman, Tuhan telah membangkitkan kami ketika kami mendengarkan berita firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, tolonglah langkah-langkah kami ke depan, supaya kami boleh tetap beriman kepada Tuhan. Ketika ada banyak persoalan yang didatangkan oleh penggoda si iblis untuk menyeret kami masuk di dalam kerajaan iblis, kami tetap boleh berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang saat ini sudah kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah sahabat BDKA membangun rumah di atas batu karang atau di atas pasir? Wah, kalau ada orang ditanya begitu, pasti jawabnya membangun di atas batu karang. Tapi faktanya belum tentu seperti itu, karena manusia suka membangun rumah tidak di atas Kristus atau batu karang yang sesungguhnya. Oh, jadi kalau orang membangun rumah berdasarkan kepandaian atau kesalahannya sendiri, itu berarti bangunan di atas pasir ya? Barham sungguh takjub pada pengajaran Yesus yang penuh kuasa dan mau baca dari Matius 8 ayat 1-4 yang pasti semakin indah. Salam.